Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. Mari sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar sejarah kebudayaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu melanjutkan pada pembelajaran kemarin, yaitu kepribadian Nabi Muhammad dan sahabatnya dalam berdakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari betapa mulianya para sahabat ketika berdakwah. Nabi Muhammad memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Perjuangan para sahabat dalam ikut berdakwah menegakkan agama Islam tidak ternilai jasanya, sehingga Allah membalas perjuangan para sahabat dengan jaminan masuk surga. Jadi anak-anak, semua sahabat Nabi Muhammad yang berjuang, rela berkorban, mengorbankan harta, bendanya, serta nyawanya untuk berjuang menegakkan agama Allah, semuanya nanti akan dijamin oleh Allah masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hal tersebut termuat dalam hadis berikut ini. An Abdurrahman ibn Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'dun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Bahwasanya sahabat Nabi Muhammad yang akan masuk surga adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id, Abu Ubaidah. Ya, itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai rahmat semesta alam. Beliau diutus untuk manusia, tidak untuk manusia saja, tapi untuk seluruh makhluk semesta alam. Kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama. Keluhuran Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad tidak perlu diragukan lagi. Dalam riwayat Muslim disebutkan ada seorang yang bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Sungguhnya engkau, Muhammad, senantiasa dalam akhlak yang mulia.
Adapun yang dimaksud dengan akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada semua makhluk di dunia ini, terhadap anak-anak, yatim, orang sakit, perempuan janda, ataupun kepada mereka yang pernah memusuhinya. Kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak yatim. Nabi mempunyai sifat kasih sayang yang luar biasa terhadap semua orang, termasuk anak-anak. Beliau sangat memahami dunia mereka. Beliau sering bersenda gurau dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Bahkan ada yang menaiki punggungnya. Dan Nabi tidak marah karena Rasulullah tahu bahwa cucunya belum mengerti. Kasih sayang Rasulullah kepada anak-anaknya, kepada anak-anak juga tercermin dalam suatu hari. Anak-anak sedang bermain, Nabi Muhammad datang menghampiri, lalu beliau memberi salam. Rasulullah juga sering melepaskan kerinduan kepada anak-anak ketika pulang dari bepergian. Mereka diajak bermain dengan bersenda gurau karena lama tidak bertemu. Berikutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi. Mereka selalu hidup dalam kesulitan. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya peduli terhadap penderitaan anak yatim dengan menyantuninya. Beliau menjelaskan betapa besar balasan Allah bagi seseorang yang memerhatikan dan menolong anak yatim. Kasih sayang Nabi Muhammad terhadap orang sakit atau janda. Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita menjenguk orang yang sakit. Ketika Sa'ad bin Ubaidah menderita sakit, Nabi Muhammad datang menjenguknya. Rasulullah mengunjungi orang-orang Islam yang lemah, menziarahi mereka, menjenguk mereka yang sedang sakit, dan mengantarkan jenazah mereka. Rasulullah juga pernah memerintahkan kepada kita untuk memiliki rasa peduli dan memperhatikan nasib para janda atau orang yang ditinggal oleh suaminya. Orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah. Itu orang yang berjihad, orang yang membela, berperang melawan musuh, membela agama Allah. Bahkan bagaikan orang yang selalu menjalankan sholat malam dan selalu berpuasa yang tak pernah berhenti puasanya. Itu adalah imbalan ya, yang sangat mulia dari Allah jika kita menolong orang yang dalam kesulitan, yaitu janda yang ditinggal mati atau ditinggal suaminya, hidup sendiri dalam penderitaan. Dan di sini dijelaskan bahwasanya seperti orang yang mati syahid atau berjihad fisabilillah dan mendapatkan bagikan ya selalu menjalankan sholat malam dan selalu berpuasa.
Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang pernah memusuhinya. Nabi Muhammad tidak pernah memiliki rasa dendam terhadap siapapun, bahkan terhadap orang yang pernah memusuhinya. Nabi Muhammad sejak diangkat menjadi nabi hingga akhir hayatnya terkenal dengan orang yang mempunyai sifat pengampun. Mereka sering melakukan tekanan-tekanan, namun Rasulullah tidak pernah memiliki rasa dendam. Karena beliau diutus bukan sebagai seorang yang pemarah atau pengutuk, tetapi sebagai seorang yang memiliki kasih sayang, atau sebagai orang yang memiliki kasih dan sayang yang luar biasa. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad dilukai wajahnya dan dipecahkan giginya oleh pihak musuh dalam perang Uhud, sebagai sahabat sangat marah peristiwa yang menyedihkan itu, lalu berkata, alangkah baiknya jika engkau berdoa ya Rasul agar diturunkan siksa kepada mereka. Lalu Nabi Muhammad menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pengutuk, tetapi aku diutus sebagai penyeru atau memberi petunjuk yang benar dan rahmat. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Demikianlah di antara sifat-sifat kasih sayang Rasulullah terhadap orang yang pernah menyakitinya. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, beliau dengan kasih sayang mengampuni banyak kaum kafir Quraisy yang dahulunya sangat memusuhi dakwah beliau. Kaum Quraisy yang akhirnya menyerah dan memeluk agama Islam. Nah, itulah anak-anak sebuah kisah atau sebuah cerita bahwasanya Nabi Muhammad dan sahabatnya ketika berdakwah memiliki kepribadian yang sangat mulia. Di antara salah satu sahabat Nabi yang dulunya adalah orang yang sangat memusuhi Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah seorang yang tokoh kafir yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Umar bin Khattab juga pernah menyiksa budaknya yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Bahkan pernah mengancam akan membunuh Nabi Muhammad. Mendengar ancaman itu, Nabi Muhammad tidak sedikit pun merasa dendam. Dan beliau selalu berdoa kepada Allah. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq, artinya pemisah antara yang benar dan yang salah. Di kalangan kaum muslimin, ia terkenal pula dengan sebutan Abu Habsah, artinya bapak singa, karena sangat kegarangan. Karena sahabat Umar bin Khattab adalah memiliki wajah yang garang dan sangat tegas. Sahabat berikutnya adalah Abu Sofwan bin Harb. Abu Sofwan juga pernah memusuhi Nabi Muhammad. Pada suatu hari ia mengutus untuk membunuh Nabi Muhammad. Ketika hendak meloncat,
Untuk menikam Rasulullah, pakaiannya ditarik oleh Usaid bin Hudair dan akhirnya ia terjatuh dan gagal membunuh Nabi Muhammad. Orang itu ditangkap dan diikat, kemudian ditanya, ia menjawab apa adanya atas pertanyaan-pertanyaan Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah memaafkan segala kesalahannya dan melepas ikatannya. Abu Sofwan sering memimpin peperangan melawan Nabi Muhammad. Istrinya bernama Hindun bin Utbah. Ia terkenal sebagai wanita yang sangat kejam. Ketika terjadi perang Uhud, Hindun menganiaya mayat Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia sangat marah karena dalam perang Badar bapaknya terbunuh. Nabi Muhammad tidak senang melihat kejadian itu. Namun karena beliau seorang pemaaf, Abu Sofwan dan Hindun binti Utbah dimaafkan segala kesalahannya dan akhirnya berdua mereka masuk Islam dan membantu perjuangan Rasulullah. Di antara sahabat Nabi yang pernah memusuhi Nabi Muhammad dan dimaafkan adalah Sofwan bin Umayyah. Ketika di kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, banyak kaum kafir Quraisy yang pernah memusuhi Nabi Muhammad. Mereka takut jika dijatuhi hukuman mati oleh Nabi. Oleh karena itu, di antara mereka banyak yang sembunyi dan melarikan diri keluar kota untuk menyelamatkan dirinya. Di antara seorang yang bernama Sofwan bin Umayyah, ia takut kepada Nabi Muhammad karena pada waktu sebelumnya sering memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Ia bersembunyi dan melarikan diri dengan tujuan hendak bunuh diri, menceburkan dirinya ke laut. Sepupunya yang bernama Umair mengejar Sofwan dan membawa sebuah surat Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa beliau menjamin keamanan dan mengampuninya. Nah, itulah anak-anak pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Dan untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.